Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak adalah Yoyo Bagas. Siang ini kakak akan menceritakan satu buah dongeng yang pastinya akan buat kalian tertarik. Dongeng apa itu? Dongengnya adalah tentang dunia binatang. Penasaran kan ceritanya bagaimana? Ayo, duduk yang rapi dan dengarkan cerita dengan baik-baik ya. Dongeng ini bercerita tentang burung beo. Dan kenapa burung beo itu dapat menirukan suara lain? Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan yang rimbun, ada sebuah kerajaan hewan yang hidup damai dan sejahtera. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Singa yang adil dan bijaksana. Suatu hari Raja Singa mengundang seluruh rakyatnya untuk bertemu di tengah hutan. Wahai rakyat-rakyatku yang tercinta, siang ini aku mengumpulkan kalian semua untuk mengabarkan tentang suatu hal. Minggu depan, di tengah hutan ini, aku mengundang kalian semua untuk ikut dalam sebuah lomba. Lomba ini adalah lomba bersuara. Barang siapa yang memiliki suara paling bagus dan merdu, dia adalah pemenangnya. Peraturan dalam lomba ini sangat sederhana. Kalian tidak boleh meniru suara hewan lain. Nah, saat mendengar berita tersebut, seluruh hewan sangat antusias. Mereka semua kembali ke rumahnya masing-masing dan melatih suara mereka. Ketika seluruh hewan sedang berlatih dengan giat, ada satu hewan yang sama sekali tidak berlatih. Dan dia hanya terbang ke sana, kemari, dan mengolok-olok hewan sedang berlatih. Hewan apakah itu? Dia adalah burung beo. Burung beo mengikuti hewan-hewan yang sedang berlatih dan kemudian mengolok-olok suara mereka. Saat burung beo bertemu dengan jangkrik, dia berkata seperti ini. Wahai jangkrik, kenapa suaramu itu seperti sebuah pintu rusak? Hah? Dia tertawa terbahak-bahak. Sampai saat dia puas, dia meninggalkan jangkrik dan bertemu dengan si kuda. Dan kemudian dia kembali tertawa terbahak-bahak. Hei kuda, kenapa suaramu itu seperti nenek-nenek yang sudah tertawa? Dia kembali tertawa, tertawa dan tertawa. Hingga terakhir dia bertemu dengan seorang ular yang sedang berlatih di sebuah batu. Sang ular yang berlatih dengan desisannya dikejutkan oleh kepakan suara burung beo yang hinggap di dahan dekatnya. Hei ular, kau itu bersuara kok mirip seperti ban bocor. Hah? Beo terus meneruskan kegiatan itu selama 1 minggu. Hingga di saat lomba sedang dimulai, seluruh hewan pun bergiliran menampilkan suara terbaiknya. Saat burung beo mendapatkan giliran, dia berucap dengan sombong. Wahai rajaku, dengarkanlah suara burung terbaik di hutan ini. Sang beo pun mulai bersuara. Mbek, mbek, mbek. Seluruh hewan pun terkejut. Semuanya terdiam. Sang raja terheran. Hingga kesunyian itu pun dipecahkan oleh suara kambing. Hei, beo, itu suaraku. Kenapa kau meniru suaraku? Beo yang panik pun bingung.
Kenapa suaraku ini? Hah? Kemudian dia mencoba kembali. Meong, meong, meong. Kemudian seluruh hewan tertawa. Beo pun mencoba berkali-kali suaranya, tapi suara yang muncul adalah suara hewan-hewan yang dia olok-olok selama seminggu. Dia pun terus mencoba dan mencoba, hingga pada akhirnya sang raja pun berhenti menghentikannya. Wahai burung beo, hentikanlah usahamu. Kenapa kau bisa meniru suara hewan-hewan tersebut? Dan beo pun menjawab, Maafkan aku, rajaku. Selama seminggu ini, aku tidak ada berlatih sama sekali. Dan kerjaanku hanya mengolok-olok mereka semua. Aku sangat menyesal, rajaku. Sepertinya aku lupa suara asliku. Sang raja pun yang mendengar itu kemudian berkata, wahai burung beo, sekarang kau menerima akibat dari perbuatanmu. Sekarang kau lupa suara aslimu bagaimana. Mulai saat ini, aku akan menghukummu. Kau akan terus meniru suara hewan lain atau suara apapun di sekitarmu, karena kau telah menghina, mengolok-olok suara hewan lain. Dan semenjak itu, Beo pun melupakan suara aslinya, dan kemudian dia selalu meniru suara-suara yang ada di sekitarnya. Hasil dari perlombaan tersebut, sang raja mengumumkan bahwa seluruh hewan adalah pemenangnya, karena seluruh hewan memiliki suara yang unik. Mereka semua berlatih dengan giat untuk melatih suaranya. Oleh karena itu, lomba tersebut dimenangkan oleh seluruh hewan, kecuali burung beo yang nakal tersebut. Ya, selesai. Sekian dongeng dari Kak Yoyo. Adik-adik jangan tiru sifatnya beo ya. Sifat beo tadi itu sombong, dan dia pun merendahkan hewan-hewan lain. Kita harus selalu menghargai perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Jangan sampai kita bersifat seperti beo. Adik-adik, sampai jumpa di sesi lain ya. Sampai jumpa.